الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 105 berbicara tentang orang yang suka berbohong. Sesungguhnya orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka bermodalkan dusta, orang-orang yang menjadikan kebohongan sebagai kebiasaannya, mereka itulah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, la yu'minuna bi ayatillah, tidak beriman kepada Al-Quran, wa ulaika humul kadzibun, dan langsung dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang pendusta. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa ya. Tadi Ustaz Syam sudah membacakan surah An-Nahl ayat 105 Ustaz Syam. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah, luar biasa banget tentang dusta. Nah hari ini seperti tadi yang dimainkan oleh teman-teman semua, rata-rata itu orang-orang berbohong semua ya. Modus semua, modal dusta semua Pak Ustaz, kebohong kan? Ada macam-macam. Nah temanya kita hari ini adalah anaknya modus banget sih atau modal dusta banget sih. Tepuk tangan dulu. Ini Masya Allah nih. Di awal-awal tadi Tara Budiman udah muncul juga mau ikut tausiah. Ternyata bukan bagiannya. Maaf Pak. Iya. Jadi saya kan habis biasa. Nah, makanya kalau gitu Sahur, bagian habis sahur. cepet-cepet Habis sahur. datang. Ini mau ngomongin tentang lo nih modus. Duduk. Tapi lu tiba-tiba dari situ. Masuk. Salah ya? Udah duduk. Nah nih, sekarang langsung aja nih. Kita dengarkan tausiah dari Ustadz Maulana nih. Yang pertama ya, kenapa ada orang yang punya kebiasaan itu modus untuk mencapai tujuannya? Pak Ustadz silakan. Kata mencapai tujuan, mohon maaf kepada siapapun, astagfirullahaladzim, saya harus beristighfar dulu. Kadangkala manusia tidak merasa dirinya sudah melakukan modal dusta tadi. Karena kebanyakan manusia mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menyadari bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang membahayakan untuk dirinya. Hati-hati, Allah Maha Tahu dari setiap hamba apapun yang kita lakukan. Ketika kita ada niat untuk sesuatu yang lain, ingat, hati-hati ketika ada dusta, maka itu akan nanti dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut kita pasti diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Bahkan perbuatan kita apapun itu nanti ada yang namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Pertanyaannya, kenapa orang menjadikan ini satu pembiasaan? Astagfirullahaladzim, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi coba telah introspeksi diri kita. Kadangkala ini jadi satu pembiasaan, dianggap remeh, dianggap enteng, dianggap ini sesuatu yang biasa saja. Tapi ketika kita menumpuk segitu banyak dusta, sehingga kita disebut pembohong, pendusta. Yakin, mohon maaf, yang namanya kepercayaan itu bagaikan keperawanan. Ketika engkau sudah tidak dipercaya lagi, jangan minta untuk dapatkan kepercayaan. Kita lahir dengan tidak membawa apa-apa. Tapi ingat, ini adalah amanah, kepercayaan. Maka jangan pernah engkau lukai, hilangkan kepercayaan itu karena hanya bermodalkan dusta. Ingat, sepandai-pandai orang menyembunyikan dusta, pasti akan ketahuan. Dan setiap dusta yang ditutupi, pasti akan menimbulkan dusta berikutnya. Jadi jangan berlaku dusta. Nauzubillah. Tadi Pak Ustadz bilang kalau misalnya akibatnya sudah seringan modus nih jadi kebiasaan, akhirnya dicap orang jadi pendusta. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena mohon maaf, bukan jiwa, bukan sifat seorang muslim, apalagi mukmin. Di bulan Ramadan ini kan kita diajar untuk bersifat jujur. Betul. Tidak ada yang tahu siapa yang berpuasa. Bisa saja orang berpuasa itu modus pergi berudu, padahal dia sempat minum. Modus untuk masuk di kamar mandi kok lama, ternyata dia makan di dalam. Ini bahaya, mohon maaf. Allah Maha Tahu, Allah melihat atas setiap yang kita lakukan. Makanya pembelajaran Ramadan ini mengajarkan kita untuk tidak berlaku seperti itu. Yang paling buruknya, bahayanya orang pendusta itu bisa dikategorikan orang munafik. Karena tanda ciri orang munafik ada 3. Berkata bohong,
berjanji dia hianat, diberi amanah dia menyalahi. Mohon maaf kepada siapapun, ketika manusia diberikan sesuatu yang luar biasa terus dia abaikan, di situ jadi orang munafik. Hati-hati. Iya, Pak Ustadz. Orang munafik itu membahayakan loh. Kalau orang kafir mungkin dibakar, Betul. tapi orang dimasakkan di panci. Tapi orang munafik itu dibawanya panci. Ih, nauzubillah. Artinya lebih buruk lagi. Kalau orang muslim jelas muslim, mukmin. Orang kafir ya kafir. Tapi kalau orang munafik kita tidak tahu. Yang putih, yang hitam, tapi abu-abu yang susah. Nah, masalahnya itu Pak Ustadz. Sekarang bagaimana caranya biar modus ini gak jadi kebiasaan Pak Ustadz? Ada jalan. Mohon maaf, saya menyarankan kepada semua orang tua. Karena kadang-kala orang tua yang menyebabkan anaknya berdusta. Mau kemana? Mau disuntik, mau ke dokter. Padahal emaknya mau ke mall. Nah, tuh. Beritahu ya, kalau datang tukang tagih, beritahu mak lagi keluar. Lagi keluar. Karena datang tukang tagihnya, padahal dia ngumpet di belakang gorden. Nah, terus? Kata tukang itu, tukang tagihnya, beritahu ya, kalau datang maknya, bawa kakinya, aku lihat kakinya di bawah gorden. Itu hati-hati loh. Ini membahayakan. Kadang-kala orang tua sendiri, bahkan tanpa kita sadari, kita melakukan kedustaan ketika ada ayam. Datang ayam, ternyata tidak ada. Itu pun termasuk dusta. Nauzubillah. Hati-hati, ini kecil ini dipandang remeh menjadi pembiasaan. Makanya mulai saat ini hilangkan yang seperti itu. Nah, Ustaz Syah mungkin ada pendapat. Silakan mau disampaikan. Dan pentingnya dusta ini karena Rasulullah memberikan hadis yang sangat khusus untuk orang-orang yang berdusta. Artinya apa? Rasulullah mengatakan bahwasanya perbanyaklah berkejujuran karena fa innas sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarmu kepada surga. Sebaliknya ketika kebohongan itu akan membawamu kepada keburukan, dan keburukan itu akan membawamu kepada api neraka. Nah, salah satu cara untuk tidak berdusta mengetahui adalah keutamaan kejujuran. Kalau kita jujur dapat surga insya Allah. Wah, amin ya rabbal alamin. Ini saya mau kasih kesempatan nih sama teman-teman nih. Tadi kalau kita lihat kan Rangga udah banyak nanya, teman-teman yang lain udah nanya, saya mau kasih kesempatan sama Kirun. Kirun, silakan, ada yang mau ditanya nggak? Ini Pak Ustadz, Iya, saya di kompleks saya ada tetangga, kalau diajakin ketemu warga tuh susah banget. iya. Akhirnya kita tuh semua ngebohongin dia, bilang kalau misalnya ketemu ada door prize. Nah, iya, kasian banget ya. Lu, ya. Itu kira-kira kalau kita berbuat kayak gitu dosa nggak? Itu kan demi kebaikan juga. Gini. Ada 3 dusta yang diperbolehkan. Yang pertama, dustanya seorang suami atau istri untuk memperbaiki rumah tangganya. Tapi bukan untuk mencari keselamatan atau mencari manfaat. Bukan. Tapi untuk mendamaikan. Contoh, bajunya buruk, dibelikan oleh suami, dia tidak suka, tapi dia tetap memuji, "Ih, bagus banget baju ini, akan kupakai setiap hari supaya cepat rusak." Ada makanan, gitu. Iya. Suami diberikan makanan sama istri tapi nggak ada garamnya, wah enak sekali. Mudah-mudahan saya habiskan supaya sebentar malam nggak ada lagi. Itu contoh. Yang kedua, dustanya seseorang untuk menyelamatkan. Misalkan ada orang mau tangkap, mau dibunuh, di mana dia? Maka orang yang mau berdusta itu bahwa dia tidak melihat, dia harus berpindah. Ketika saya berdiri di sini, saya tidak melihatnya. Itu dusta enggak? Tidak. Karena dia berpindah. Ketika saya berdiri di sini, saya tidak melihatnya. Kalau di sini? Kalau di sini saya lihat Saya tadi. lihat. Ah, ya benar juga. Untuk menyelamatkan. Menyelamatkan. Dan yang Tapi geser ketiga dulu. adalah strategi. Ah, Kalau strategi tetap harus dijelaskan. Mudah-mudahan itu bentuk strategi. Strategi peperangan. betul. Tidak boleh dibuka rahasia, termasuk dokter. Tidak usah terlalu jujur, penyakitnya parah sekali, tidak lama lagi mati. Pasiennya kasihan, stres Itu nanti. namanya strategi. Jadi mudah-mudahan itu jadi strategi. Tuh, walaupun Niatnya strategi bagus, boleh amin. loh, ya. Tapi sebaiknya harus dibongkar, diberitahukan, ya. Oke, nah sekarang selanjutnya saya coba mau kasih kesempatan sama Cinta, cantik. Cantik. Cinta. Pak Cinta Ustadz, Laura saya pikirnya. Pak lupa Ustadz saya mau tanya, Ya, saya punya temen nih, temen saya tuh utang, utang. katanya buat saudaranya yang lagi sakit. Ah, Saya kasih dong, lu ternyata dia itu utang untuk membayar utangnya yang lain. Apa? Jadi Terus? gali lubang tutup lubang. ah. Lu kan Gini. saya kesel, hukumnya apa tuh Pak? Gini. Ada namanya
hukum utang piutang. Hukum dasar utang piutang itu boleh, tapi dengan atas dasar saling bantu membantu, bukan untuk menjerumuskan. Jangan memberi pinjaman kepada orang untuk kemewahannya, tapi berilah pinjaman kepada orang yang andai kata kau tidak kasih, mati dia. Ya Allah, tolonglah bantu aku. Saya mau cicil rumah 1 miliar. Enak Dan dia bilang gini, sebaiknya memberi pinjaman itu atas kelebihan harta kita. Jangan harta pokok kita. Jadi kalau dia tidak bayar nggak apa-apa, kan itu kelebihan dari harta kita. Itu tuh, jangan sampai kita ini membantu tapi jangan ditodong. Dan ingat, tetap menagih. Tetap menagih. Jadi Pak Ustadz sekarang lagi ada kelabihan gak nih kira-kira? Mau pinjem maksudnya? Nggak boleh bohong. Gak boleh bohong. Buat rumah 1 miliar. Iya. Masya Allah nih. Lagian di dalam Al-Quran, Mas Fadli, ternyata ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang hutang piutang. Karena betapa banyak silaturahim yang terputus, betapa banyak orang yang berantem gara-gara hutang piutang ini. Makanya nggak boleh dianggap remeh. Ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu adalah tentang ayat hutang piutang. Salah satu syaratnya adalah faktubuh, harus nulis hutangnya berapa. Harus ada saksi loh, harus ada saksi 2 orang laki-laki ketika ada transaksi hutang piutang. Ada Karena tulisan. ada tulisan, ada saksi, karena bahaya. Fadli mau punya uang sama saya. Mesti saya belum kelar, Pak. Tapi ini Masya Allah ya Utangnya pelajaran mesti banget. saya banyak. Oh gitu ya. Dan yang harus bayar saya, Pak. Ini Masya Allah luar biasa, Islam itu mengajarkan ternyata buat kita itu segala sesuatunya itu harus tertulis, harus benar-benar tertib. Nah buat orang-orang yang suka modus-modus nih, jangan pernah berpikir bahwa modus itu gak ada yang tahu. Mau Ya. ngumpet kemanapun Allah tetap tahu. Dan ingat, bagi yang berdusta pasti akan ketahuan juga. Amin, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang di rumah semuanya ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Markisa. Mari kita sahur.